أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan al-kalam yang merupakan pembahasan berhubungan dengan lughah Arabiyah. Namun dalam pembahasan ini kita mengambil perkara-perkara yang berhubungan dengan ushul fiqh. Dan terakhir kita telah membahas tentang huruf. Nah, di antaranya adalah al-wawu serta fa. Faedah utama dari al-wawu apa saudara? Nah, untuk menunjukkan kesamaan hukum antara dua perkara yang saling diatofkan tersebut, karena wawu datang sebagai huruf atof, atau dengan ringkasnya bahwasanya fungsi dari wawu atof untuk menunjukkan apa? Mutlaqul ishtirak, ya, kebersamaan antara perkara yang diatofkan, ya, dari sisi hukum. Dan wawu ini ikhwanillah karena dikatakan mutlaqul ishtirak, yakni menunjukkan kebersamaan saja secara mutlak. Tidak bisa diambil faedah dari wawu bahwasanya yang disebutkan awal itu berurutan dengan yang kedua. Dalam artian wawu tidak terkandung di dalamnya makna at-tartib. Tidak pula, ya, menunjukkan tidak adanya tertib. Jadi hanya sekedar apa? Menunjukkan apa? Mutlaq ishtirak, yakni kebersamaan secara mutlak. Memang sama-sama dari sisi hukum. Dakhala Zaidun wa Amrun al-masjid. Yang kebersamaan hukum antara Zaid dan Amr, kedua-duanya masuk ke dalam masjid. Tapi tidak diketahui dengan sekedar wawu ini ikhwanillah bahwasanya yang disebutkan awal itu lebih dahulu daripada yang disebutkan setelah wawu. Nah, kecuali dengan dalil. Apabila di sana ada dalil yang menunjukkan urutan, maka kita tetapkan urut sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan kemarin. Namun ada faedah tambahan berhubungan dengan wawu ikhwanillah bahwasanya walaupun wawu tidak memiliki faedah penetapan tertib, tapi ya pada wawu ikhwanillah terkandung faedah penunjukan bahwasannya yang disebutkan awal itu lebih utama daripada yang disebutkan kedua. Yang awal itu lebih utama daripada yang berikutnya. Nah, misalnya sebagai contoh tadi, dakhala Zaidun wa Amrun al-masjid. Ketika seorang mengedepankan Zaid, ini menunjukkan bahwasanya Zaid itu lebih utama.
Ini terkadang diambil faedah demikian, dan pada beberapa hal para ulama beristinbat tentang keutamaan perkara yang awal yang disebutkan terlebih dahulu daripada berikutnya. Bahwasanya yang pertama ini betul-betul hendaknya diberi perhatian, baik keutamaan atau dari sisi keparahan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan, mencelakakan. Kemudian beliau menyebutkan asyirku billah, ya, wasih, wa'uququl walidain. Menyebutkan yang pertama kali syirik, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sihir dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya disebutkan pertama kali ini hendaknya diberi perhatian dan merupakan perkara yang paling dahsyat. Kalau itu kebaikan ya paling bagus, kalau perkataan sedang menunjukkan kejelekan ya yang pertama itu yang paling jelek. Paham? Ini diantara faedah yang terkandung dalam wawu. Jadi walaupun tidak memiliki makna tartib, tapi memiliki faedah bahwasanya yang disebutkan awal itu ada nilai tambah, baik itu berupa kemuliaan atau ya lebih parah daripada yang disebutkan setelahnya. Maksud ini wawu. Kemudian fa indah ya juga. Harf atau memberikan faedah. Nah, ya sebagai huruf ataf maka memberikan faedah apa? Ishtirakul muta'addidin fil hukm ma'a tartibi wa ta'qib. Memberikan faedah kebersamaan dua hal yang diatofkan tersebut pada satu hukum, bersamaan dengan adanya penunjukan tartib dan ta'qib. Tartib yaitu berurutan, sedangkan ta'qib maknanya apa? Berurutan tanpa adanya jeda, yakni langsung, ya, langsung berurutan tanpa ada jeda. Urutan yang ada jeda disebut dengan istilah apa? Apa Mujahid? Kemarin tidak hadir. Apa Abdurrahman? Berurutan tapi ada jeda. Kalau ini ta'qib, urutan tanpa ada jeda, yakni langsung setelah yang pertama langsung kedua. Tapi kalau berurutan ada jeda namanya tarafi. Tarafi. Ini faedah yang berhubungan dengan thumma, insyaallah nanti kita akan mengetahuinya. Kalau thumma juga huruf ataf memiliki makna tertib, tapi tarafi. Tertibnya thumma berbeda dengan tertibnya fa. Kalau fa langsung setelah yang pertama langsung kedua. Tapi kalau thumma ini memberikan faedah tarafi, yaitu setelah yang pertama kemudian yang kedua tapi ada jeda, entah 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari. Baik. Nah, kemudian kita masuk pada huruf yang ketiga, ikhwanillah, al-lam al-jarrah. Lam yang merupakan huruf jar. Karena lam itu banyak. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengkhususkan lam jarrah untuk mengeluarkan lam selain huruf jar. Misalnya lamul ibtida atau lamul tauhid dan yang lainnya. Baik, jadi lam yang merupakan huruf jar. Nah, lam yang merupakan huruf jar ini walaha ma'anin, mempunyai makna-makna. Berarti tidak satu saja. Minha di antara makna tersebut, dari sekian makna yang dimiliki oleh lam, yaitu at-ta'lil wa tamlik wal ibahah,
Ini yang paling terpenting untuk kita pahami berhubungan dengan usulul fiqh. Lam yang pertama memiliki makna ta'lil, yaitu menunjukkan sebab. Menunjukkan sebab. Misalnya, ahbabtu Muhammadan liimanihi. Aku mencintai Muhammad, sebabnya apa? Liimanihi, dikarenakan keimanannya. Ini lam namanya lam ta'lil. Ya, lam jarah memiliki makna apa? At-ta'lil, sebab. Berhubungan dengan ayat misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah utus para rasulnya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Apa alasannya? Li'alla yakuna lin-nas, agar ya tidak ada bagi manusia itu hujjah lagi setelah diutusnya para rasul tersebut. Banyak ikhwanillah dalam Al-Quran maupun hadits ahkam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ta'lilnya. Jadi lam ta'lil menunjukkan apa? Alasan atau sebab. Kemudian makna yang kedua litamlik, untuk menunjukkan milik. Ya, misalnya hadzal kitab laka, kitab ini adalah milikmu. Ya. Atau yang tidak berupa dhamir, misalnya hadzal kitab li Muhammadin, kitab ini adalah milik Muhammad. Baik. Nilai menunjukkan makna milik, yang berhak itu siapa. Kalau dalam dalil misalnya innamas shadaqatu lil fuqara, ya, hanyalah sedekah itu ya lil fuqara, yang berhak untuk mendapatkannya, yakni milik para fuqara, orang-orang yang fakir. Ini lam di sini litamlik. Yang ketiga lil ibahah, untuk menunjukkan makna boleh. Baik. Misalnya yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, walil insani an yusalli an-nafla jalisan ma'al qudrah 'ala al-qiyam. Boleh bagi seorang manusia, walil insan, boleh bagi seorang manusia untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk bersamaan dengan adanya kemampuan dia untuk berdiri. Ini namanya lam di sini ibahah, menunjukkan bolehnya. Nah, ada pun dalam dalil misalnya huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ini menurut sebagian para ulama lam di sini lil ibahah, yakni boleh untuk kalian semuanya apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini tiga fungsi utama dari lam. Apa tadi? Ta'lil, kemudian apa? Tamlik, dan yang ketiga ibahah. Sekarang huruf yang keempat, ala al-jarah. Ala yang merupakan huruf jar. Untuk mengeluarkan ikhwanillah, ya, ala yang bukan jarah. Apakah di sana ada ala yang bukan jarah? Nah, apabila ya sebelum ala itu huruf jar min. Karena kalau huruf jar tidak boleh berjajar-jajar. Ketika min kok ketemu ala, maka berarti ala ini bukan huruf jar. Min ala. Terkadang kita dapat ya ikhwanillah, misalnya perkataan seseorang, ya, dakhaltu alaihi min alal jidar. Aku masuk kepadanya ya dari atas tembok. Min ala jidar maksudnya apa? Min fauq.
Ya. Min fawq, dari atas. Jadi loncat tembok. Min ala, ya. Ala di sini bukan huruf jar. Nah, dan tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang dibahas adalah ala al-jarrah, yang merupakan huruf jar. Maknanya apa? Ikhwanillah, ya. Walaha ma'anin minha al-wujub. Ini makna yang berhubungan dengan usul fiqh. Ala ikhwanillah menunjukkan makna wujub. Baik, untuk menunjukkan makna wajib, dan ini banyak. Baik. Di antaranya apa? Alaika bisidq, wajib atasmu untuk berbuat jujur. Baik. Alaikum bisunnati, ya, menunjukkan wajib untuk mengikuti sunnah. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah. Nah, ala memiliki makna wujud. Ini tiga-tiga, ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin telah memilihkan huruf-huruf dari sekian banyak huruf dalam bahasa Arab, namun dengan 4 huruf utama yang memang padanya banyak berputar dalil-dalil. Ini penting, ya. Wawu, fa, lam jarah, dan ala al-jarah. Dan beliau pun telah memilihkan makna yang paling dekat hubungannya dengan usulul fiqh. Baik, berarti dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan pembagian kalimat dalam bahasa Arab, atau ya dalam bahasa kita pembagian kata. Bahwasanya kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3: isim, fi'il, huruf. Masing-masing telah kita bahas dengan pembahasan ringkas yang berhubungan dengan usulul fiqh. Adapun pembahasan yang lainnya, ini urusan lughah Arabiyah, baik itu nahwu atau balaghah ataupun sharaf. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aqsamul kalam. Baik, pembagian kalam. Dan yang akan kita bahas di sini pembahasan kalam, ya, yang berhubungan dengan ilmu balaghah, bukan berhubungan kalam yang dibahas oleh ilmu nahwu. Baik. Jadi pembagian kalam sekarang ini berhubungan dengan ilmu balaghah yang mempelajari makna. Qala rahimahullah, yang qasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adami. Kalam terbagi berdasarkan kemungkinan pensifatan dengan benar atau tidak benarnya. Ila qismain, menjadi 2 bagian. Jadi kalam ikhwanillah kalau kita bagi berdasarkan apa? Berdasarkan sudut pandang, apakah kalam ini bisa disifati benar atau tidak? Ya tentunya terbagi menjadi 2. Ya, khabar wa insya. Ya, apakah suatu kalam itu bisa disifati dengan benar atau tidak? Ini pembagiannya. Sekali lagi, sisi pandangnya dulu kalian pahami. Karena nanti akan kita dapati pembagian kalam yang banyak. Ya. Baik. Kalau dalam nahwu kalam ada jumlah, ya, ismiyah, jumlah fi'liyah juga. Ya, sekarang kalam dibagi apa? Dengan sudut pandang, apakah mungkin kalam ini disifati dengan benar dan tidak? Baik. Jadi satu kalam bersifati ya, kalammu benar, kalammu tidak benar. Namun di sana ada juga kalam yang tidak bisa disifati dengan benar dan tidak. Nah, dari sudut pandang ini kalam terbagi menjadi 2, yaitu khabar wa insya.
Apa khabar, apa itu insya, akan dibahas oleh Syekh. Sekarang kita ambil satu, yaitu khabar. Qala rahimahullah, fal khabaru ma yumkinu an yusafa bisidqi aw al-kadhib li dzatihi. Khabar yaitu suatu kalam yang bisa disifati dengan benar atau dusta secara zatnya. Nah, jadi berdasarkan zat kalam itu sendiri, apabila bisa disifati bahwasanya kalam itu benar dan kalam itu bohong. Nah, kenapa kok perlu lidzati? Karena nanti akan keluar suatu kalam yang dilihat dari yang mengucapkannya. Karena di sana ketika dilihat yang mengucapkan, terkadang khabar tidak boleh disikapi kecuali dengan pembenaran. Misalnya kalau kalamnya itu berasal dari Allah, tidak bisa diberi pilihan kecuali pembenaran. Tidak bisa kemudian disifati bahwasanya kalam itu dusta. Paham? Jadi fal khabar yaitu ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi lidzalik. Suatu kalam yang bisa disifati dengan benar atau dusta secara zatnya. Memang zat kalam itu bisa disifati tanpa menoleh siapa yang berbicara, siapa yang mengeluarkan kalam tersebut. Dengan perkataan Syekh berikutnya, insyaallah akan lebih jelas. Qala fa kharaja bi qaulina ma yumkinu an yusafa bi sidqi al-kadhib al-insya. Maka keluar dengan perkataan kami dalam definisi tersebut, ma yumkinu an yusafa bi sidqi al-kadhib, yaitu suatu kalam yang bisa disifati dengan benar atau dusta, al-insya. Karena insya itu enggak bisa disifati dengan benar dan dusta. Insya maknanya perintah atau larangan. Ya, ini namanya insya. Sedangkan kita sekarang membahas khabar. Khabar itu ya bisa disifati secara zatnya dengan benar atau dusta. Itu namanya khabar. Kenapa insya tidak bisa disifati dengan sidq awil kadzib? Li'annahu la yumkinu bihi dzalik. Karena enggak mungkin. Namanya perintah kok disifati benar atau salah. Perintah ya sikapnya apa? Dilakukan atau ditolak. Fa inna matlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkina an yuqala innahu sidqun aw kadhib. Kenapa insya itu tidak bisa disifati dengan benar dan dusta? Dikarenakan isi dari insya itu bukanlah suatu hal yang dikhabarkan. Insya itu bukan suatu hal yang dikhabarkan, sehingga mungkin untuk dikatakan bahwasanya itu benar atau dusta. Nah, misalnya kita seorang mengatakan, Allafa Muhammadun hadzal kitab. Muhammad mengarang kitab ini. Ini khabar atau insya? Saya sedang mengkhabarkan bahwasanya Muhammad telah mengarang kitab ini. Maka seseorang bisa mengatakan shadaqta atau kadzabta. Jika benar memang Muhammad yang mengarang kitab ini, seorang akan mengatakan shadaqta, engkau telah benar. Tapi kalau bukan, itu bukan Muhammad yang mengarang, maka engkau katakan kadzabta. Engkau telah berdusta. Ini namanya khabar. Tapi kalau insya ikhwan itu nggak bisa disifati benar atau dusta. Kenapa? Karena berupa perintah, bukan suatu khabar. Misalnya, alifil kitab fit tauhid. Karanglah kitab dalam pembahasan tauhid. Maka jawabannya apa? Bukan shadaqta dan kadzabta, tapi diterima atau tidak. Mau melaksanakan atau menolak. Paham? Kita lanjutkan. Wa kharaja biqaulina lidzati al-khabar alladhi la yahtamilu sidqa
wala yahtamilul kadhiba bi'tibaril mukhbiri bihi. Ya, diharokati baknya itu kasrah, sehingga tidak keliru-keliru nanti membacanya. Dan keluar dengan batasan tahmil dzati pada definisi, ya, untuk mengeluarkan apa? Khabar yang tidak ada kemungkinan benar atau dusta. Dia khabar tersebut, khabar tersebut nggak ada kemungkinan benar atau dusta, tapi satu saja, benar terus atau dusta terus. Baik. Dengan tujuan inilah didatangkan data lidati, yaitu untuk mengeluarkan khabar yang tidak ada kemungkinan benar atau tidak ada kemungkinan dusta ketika dilihat dari sisi al-mukhbiri bihi, dilihat dari sisi yang memberikan khabar. Ya. Karena khabar afanillah ketika dilihat dari yang memberikan khabar, ini ada pembagian lain sebagaimana disebutkan di sini. Wa dzalika anna al-khabara min haythul mukhbiri bihi salah satu aqsam. Yang demikian itu, ya, dikarenakan khabar dilihat dari sisi yang memberikan khabar terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwal, yang pertama, ma la yumkinu wasfuhu bil kadzib. Khabar yang tidak akan mungkin, ya, diberi sifat dusta, diberi sifat khabar tersebut bohong atau khabar tersebut salah. Mesti khabar tersebut benar. Ka khabarillahi wa rasulihi, seperti khabar Allah dan khabar Rasulnya. Ini semuanya benar. Tapi Syekh memberikan suatu batasan yang bagus di sini, qulillah wa rasulihi ats-tsabiti anhu, yaitu khabar yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengeluarkan apa? Khabar yang terkadang di atas namakan Rasulullah tapi tidak sabit, tidak sahih. Ya, ini bagus. Ya. Karena hadis-hadis dhaif, ikhwanillah, ya, seseorang terkadang mensifatinya dengan kadzib karena tidak sampai, tidak benar itu perkataan Rasulullah. Jadi yang tidak mungkin disifati dengan kadzib, ya, khabarullah dan khabar Rasulnya yang sabit. Atsani, yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bisidqi. Khabar yang tidak mungkin, ya, diberikan pensifatan dengan benar, ya, khabar itu benar, tidak mungkin. Kalau khabari anil mustahili syar'an atau aqlan, seperti khabar, ya, tentang suatu perkara yang mustahil, baik secara syar'i atau secara akli. Ini, ya, tidak bisa disifati dengan bahwasanya khabar itu benar. Suatu yang mustahil ya mesti salah, baik secara syar'i atau secara akal. Misalnya seseorang mengkhabarkan, ya, besok akan terjadi hari kiamat. Ini suatu perkara yang mustahil. Ya, suatu perkara yang mustahil besok terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena besok hari Senin. Telah datang kabar tegaknya hari kiamat dari apa? Dari Jumat. Tidak akan mungkin besok hari Senin dari kiamat. Nah, kemudian tidak akan mungkin pula terjadi karena belum ada Dajjal, ya, belum turun Nabi Isa dan seterusnya. Secara syar'i suatu perkara yang mustahil. Nah, kemudian yang berikutnya Syekh memberikan contoh. Fal awal ka khabari mudda'i risalah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk contoh yang pertama, perkara yang mustahil secara syar'i, ya, seperti khabar orang yang mengaku-ngaku diangkat sebagai rasul
setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi kita Muhammad yang merupakan penutup para rasul. Ini khabar yang mustahil, nggak ada kemungkinan benar padanya, mesti salah, mesti dusta. Wathani kal khabari an istima'in naqidain. Yang kedua, apabila suatu khabar yang tidak mungkin disifati dengan benar, ya mesti salahnya. Seperti khabar tentang bersatunya dua hal yang bertentangan, dua hal yang bertolak belakang, ya tidak akan mungkin bersatu. Kalau orang mengatakan dua perkara ini bersatu, misalnya kal harakah wasukun fi ainin wahidatin fi zamanin wahid. Bersatunya bergerak dan diam, ya pergerakan dan diam pada satu benda di waktu yang sama. Mungkin tidak? Tidak akan mungkin. Suatu benda kalau disifati bergerak dan diam pada satu waktu, tidak akan mungkin, karena bergerak dan diam itu dua perkara yang saling bertolak belakang. Nah, dan ahlul kalam telah berijma' bahwasanya naqidain, dua perkara yang bertolak belakang, tidak akan mungkin yang bersatu di waktu yang sama dan zat yang sama. Ini secara akal, ya, tidak, atau secara akal termasuk perkara yang mustahil. Asalib sebagai penutup pertemuan kita, ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhib. Suatu khabar yang memang tidak mungkin disifati dengan ya benar atau dusta. Imma ala sawa, yang mungkin. Nah, ma di sini asalib ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhib. Suatu khabar yang bisa disifati dengan benar atau dusta. Jadi ini kebanyakan khabar. Mungkin untuk disifati khabar itu benar, mungkin disifati khabar itu dusta. Imma ala sawa, ya kemungkinannya seimbang, ya ala sawa maksudnya seimbang kemungkinan jujur dan dustanya, kemungkinan benar dan bohongnya. Au ma'arujhani ahadihima, atau bersamaan dengan beratnya kemungkinan salah satu dari keduanya. Apakah berat pada sisi kebenarannya atau berat pada sisi kedustaannya. Nah, ini jenis khabar yang ketiga, dilihat dari mukhbir bihi. Kaikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahri. Seperti khabar seseorang tentang datangnya orang yang ghaib, orang yang sudah pergi. Ya, atau yang semisalnya. Misalnya saudaranya pergi, kemudian orang mengkhabarkan fulan telah datang. Nah, ini orang-orang memungkinkan membenarkan atau mendustakan sesuai dengan qarinah yang ada. Ya. Nah, ini pembagian khabar alhamdulillah antum pahami, ya, bahwasanya khabar pengertiannya tadi ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhib lidzati. Kenapa didatangkan kata lidzati? Ini faedahnya apa? Sebagaimana dijelaskan tadi. Ya, untuk mengeluarkan khabar-khabar yang ketika dilihat dari isinya atau dilihat dari yang mengkhabarkannya tidak bisa disifati dengan benar atau dusta. Nah, seperti khabar dari Allah ini tidak bisa disifati dengan dusta, mesti harus benar. Nah, baik. Barakallahu fiikum.